Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya muliakan guru kita, orang tua kita, Kiai Syahruwardi, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tempat ini akan menjadi saksi kita menyambut kehidupan yang lebih baik setelah nanti kita meninggalkan tahun 2023. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah menguatkan iman Islam kita dan Allah limpahkan rizki kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita, Nabi yang terus kita jadikan contoh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu itu milik Allah. Waktu itu yang punya Allah. Dan waktu itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Agar hidup kita ini menikmati waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau duduk kelamaan ntar nih. Saya maunya berdiri biar ada buru-buru. Udahlah, nggak apa-apa deh, kita duduk dah. Ya. Jadi waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi yang sudah umur 60 tahun berarti waktu sudah berlalu selama 60 tahun. Ini bocah-bocah yang masih kecil, waktunya belum banyak. Dan waktu inilah sebetulnya yang menentukan hidup kita. Seberapa kita menikmati waktu, dan seperti itulah kenikmatan yang akan kita dapatkan. Makanya ada syair mengatakan al-waqtu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau pedang tidak digunakan, maka pedang akan memotong kita. Maka waktu yang sudah kita lakukan ini sebetulnya bermanfaat atau tidak. Kalau umur 50 tahun. Bu, yang udah umur 50 tahun mana, Bu? Hah? Udah banyak ya? Iya. Bu, umur 50 tahun banyak sedihnya, banyak senangnya. Bu, Ibu udah ngelewat, ini yang cerita yang sudah lewat ini. Kalau yang belum, besok belum. Yang sudah lewat, lebih banyak senangnya apa lebih banyak sedihnya? Halo Ibu? Ya? Lebih banyak senangnya, banyak sedihnya? Ibu, lu diem lu. Mak lu gue tanya, bukan lo. Ya? Kalau anaknya sedih berarti emaknya lebih sedih ini. Nah maka jangan sampai kita membiarkan waktu
waktu berlalu begitu saja. Dan sebetulnya nggak ada urusan 2002, 2023, 2024, nggak ada urusan. Selama kita masih hidup, sebetulnya itu peringatan kita untuk menikmati waktu. Ada kalimat lain, waktu itu namanya ajal. Ajal itu artinya waktu. Maka kalau sudah waktu itu datang, berarti mati. Sekarang kita bicara waktu mau 2024. Karena 2023 akan kita tinggalkan. Apa yang mesti kita ingat dengan waktu yang sudah lewat? Yang kemarin-kemarin ini kan manusia sebelumnya nih, anggaplah sampai akhir 2022. Hitung 2022 ke 2023. Pak, Bapak nih saya tanya. Dari 2022 sampai 2023 pernah nakal nggak? Belum nanya Bapak. Manusia ini tidak luput. Masa-masa lalunya itu bisa jadi melakukan sesuatu yang tidak layak dilakukan. Dan bisa jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, waktu yang sudah lewat itu kita merasa aman. Saya tanya sama ibu dah. Bu, ibu pernah ninggalin sholat gak? Pernah? Pernah ninggalin sholat gak? Pernah? Pernah sholat terlambat gak? Pernah. Ya, sekarang saya tanya. Ibu kalau suami terlambat ngasih duit enak gak? Enggak. Ngomel. Kalau terlambat ngasih duit. Ya. Ibu kalau terlambat makan bahaya enggak? Bahaya. Apa bahayanya? Lambung, sakit perut, mah gitu ya. Tapi kalau terlambat sholat bahaya enggak? Bahayanya apa? Tapi sering terlambat sholat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Bisa jadi orang menganggap terlambat sholat biasa-biasa saja. Bahkan begitu datang waktu adzan asar, ya udah asar lagi aja. Iya. Baru tangan kering habis cuci piring udah asar lagi aja. Waktu datang untuk melakukan kebaikan tidak menyambut dengan segala kebaikannya. Maka apa yang menjadi penyebab kita tidak memanfaatkan waktu pada waktu yang sudah lewat? Saya tidak akan banyak memberikan contoh. Kalau waktu yang sudah Allah berikan dan Allah banyak bersumpah dalam beberapa ayat kaitannya dengan waktu. Dimulai misalkan dengan walaili, demi waktu malam. Bu, malam buat apa malam? Buat tidur. Malam itu waktu yang Allah berikan kepada kita untuk tidur. Tapi apakah malam yang Allah berikan kepada kita untuk tidur? Tidur terus? Tidak. Makanya Allah menyatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam terusin maqamam mahmuda. Ya. Tapi kalau janda yang mana nanti nyambung dah itu dah. Ya, giliran ini nggak nyambung tuh. Ada malam yang kita memang waktu untuk tidur.
Tapi Allah memberikan kepada kita waktu untuk bertemu dengan Allah, agar Allah memberikan tempat yang terbaik buat kita. Maka kita dianjurkan untuk sholat tahajud. Ibu sholat tahajud? Insya Allah. Waktu yang malam yang sudah Allah berikan kepada kita dan kita tidak menggunakan waktu itu, maka berarti kita merugi. Dan begitu berikutnya ada wal-lail wal fajri, waktu subuh. Kemudian ada waktu lagi yaitu wadduha, waktu duha. Ada lagi wal asri, waktu asar. Begitulah perputaran waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan seberapa kita memanfaatkan waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah waktu yang sebenarnya. Maka 2024 ini adalah mengingatkan kita. Pertanyaannya adalah, kalau 2023 sholat subuhnya sering kesiangan, 2024 mau kesiangan lagi apa enggak? Benar? Nah, kalau kesiangan terus kata malaikat maut, udah terusin aja dah. Daripada bangun ribet. Ya? Ya, iya. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk menghadapi tahun 2024 ini adalah kita berniat. Apa yang akan kita lakukan dan evaluasi dari tahun yang sudah lewat. Artinya kita mau berubah. Ibu mau berubah? Dari bangunnya kesiangan subuh, tidak kesiangan, mau berubah? Mau. Ya? Niatkan. Dalam teori niat atau dalam niat di dalam Islam itu, kalau kita sudah niat bisa jadi belum tentu melakukan. Insya Allah baru niatnya saja sudah dapat kebaikan. Sudah dapat pahala. Maka rajin-rajin niat. Dan mulai malam ini, niatkan bahwa apa yang dulu tahun 2023 bahkan mungkin 2022 dan sebelumnya, kita sudah bisa mengukur apa yang menjadi kenikmatan hidup ini. Bapak Ibu sekalian, karena apa yang terjadi hari ini itu sebetulnya sesuatu yang kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Jadi kalau ibu bilang sedih, sedihnya hari ini. Penyebabnya pada hari-hari sebelumnya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua keadaan yang harus kita khawatir dalam hidup ini. Khawatir yang pertama adalah apa yang kita lakukan masa-masa lalu, kita tidak tahu apa yang akan Allah putuskan. Contoh yang gampang nih, contoh. Ada koruptor. Korupsinya tahun 2022. Alhamdulillah sampai hari ini belum dipanggil oleh KPK. Misalnya, kira-kira bakal dipanggil KPK enggak? Bisa dipanggil, bisa tidak. Andaikan tidak dipanggil KPK, minimal catatan malaikatnya sudah ada. Maka, apa yang kita lakukan sebelumnya dan kita belum mendapatkan hukuman, nanti akan dihukum apa tidak? Pasti dihukum. Makanya sebetulnya hidup kita ini tidak pernah aman. Selalu ada khawatir. Bu, ibu pernah bohong sama suami belum?
Pernah bohong nggak sama suami? Udah ketahuan belum? Nanti ketahuan dah. Sama juga bapak-bapak ini. Ya. Bisa jadi pernah bohong sama istrinya, belum ketahuan. Nanti ketahuan nggak? Ketahuan. Tahu-tahu ada anak kecil datang. Iya. Siapa lo? Mau cari bapak saya? Lah, ibu nggak tahu kan? Jangan merasa aman. Apalagi urusannya dengan apa yang kita lakukan dari melanggar atau melakukan maksiat. Makanya jangan merasa aman kita hidup ini dari masa lalu. Karena memang Allah belum memutuskan apa yang akan diputuskan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau hari ini ada masalah, hari ini ada musibah, hari ini ada hal yang kita tidak sukai, mundur ke belakang. Apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi kita sebetulnya hidup ini tidak pernah merasa aman. Apalagi tadi itu pernah ninggalin sholat, pernah berbohong dan lain sebagainya. Hati-hati. Itu yang pertama. Jangan merasa aman. Gak ada yang tahu. Ya, gak ada yang tahu. Betul, gak ada yang tahu. Tapi Allah tahu tidak apa yang kita lakukan? Tahu. Aman apa enggak berarti? Enggak aman. Bapak hadirin sekalian, maka jangan sampai ada orang menganggap hari ini sebelumnya melakukan apa saja seperti dia aman. Tidak ada yang menangkap. Polisi tidak menangkap dia, KPK tidak menangkap dia. Aman dia. Aman apa tidak sebetulnya? Tidak. Soal waktu. Kapan Allah akan memberikan keputusan kepada orang itu dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini kaitannya ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum dalam negara. Maka tidak semua koruptor ya itu bisa ketangkep. Karena tidak ada yang melaporkan atau karena tidak ditangkap. Tapi nanti yang nangkap siapa? Malaikat. Kata malaikat, besok lo tungguin. Jadi waktu yang sudah lewat kita tidak pernah merasa aman. Dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Makanya malam ini kita mengingat masa-masa lalu. Bu, ibu pernah punya utang gak yang lama kagak dibayar? Ada gak? Orang dia kagak nagih sih. Hah? Udah lama utangnya, udah 2 tahun, 3 tahun. Masih ingat ibu? Kata ibu, orang dia kagak nagih sih. Emang kalau kagak nagih selesai hutangnya? Kagak. Daripada ditagih malaikat nanti. Apa yang sudah lakukan masa-masa lalu, jangan kita menganggap aman. Semua akan Allah perlihatkan kepada kita. Amma diperlihatkan di dunia ini, naudzubillah nanti diperlihatkannya di akhirat kesalahan dan keburukan kita. Mending dilihatin di dunia apa mending dilihatin di akhirat? Di dunia. Makanya ada teman saya korupsi. Teman ini teman betulan. Kata teman-teman, kenapa dia korupsi? Ya insya Allah ada hikmah. Justru kalau dia nggak ditangkap sekarang, besok korupsi terus. Bagus dia korupsi sekarang. Lalu ditangkap. Berhenti nggak korupsinya? Insya Allah berhenti. Artinya apa? Masa lalu yang pernah kita lakukan, jangan merasa aman. Tidak ada rahasia di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bebas dari hukuman dunia memang. Tapi hukuman akhirat tidak bisa. Itu masa lalu. Makanya termasuk pernah ninggalin sholat.
Betul? Ya, ya sudah. Banyak beristighfar. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktunya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ya Allah, alhamdulillah Ustaz, umur saya udah 70 lebih. Ya, apalagi 70 lebih udah tambah deket udah. Ya. Jadi kalau malam ini umur Bapak 60 kurang 1 hari, tungguin besok dah. Ya karena kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Jadi kurang 1 hari ada kemungkinan besok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya udah 62 tahun. Berarti 60-nya sudah lewat. Menuju 70. Tapi bisa jadi 62 tahun lebih sehari. 62 tahun lebih seminggu sudah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah umur 60 tahun udah fokus aja dah. Fokus kemana? Fokus kemana? Fokus ke kuburan. Ya Allah. Lagian udah umur 70 tahun nyalon RT. Udah istirahat. Ya Allah. Kasihan lagi ntar warganya. Datang 20 warga suruh tanda tangan. Tangan udah keplek lagi. Istirahat udah. Ya. Karena waktu itu tidak bisa dibohongi oleh kita. Akhirnya ada waktu yang sudah lagi tidak bisa kita mengatakan besok akan melanjutkan. Lah, itu namanya ajal. Ajal itu artinya apa? Mati. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Itu waktu yang nggak bisa ditawar. Kapan waktu itu datang? Nggak tahu. Makanya Rasulullah memberikan peringatan kepada kita. Kalau sudah umur 60 tahun, sudahlah siap-siap. Insya Allah kalau udah umur 60 tahun selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, mati enak nggak mati? Hah? Enak. Ibu kalau punya utang insya Allah dibayarin sama suaminya. Kalau udah mati, kalau sekarang sih bayar lu sendiri, lu yang kredit katanya begitu. Ya. Tapi kalau ibu udah mati, insya Allah suaminya pasti bayarin. Iya, kawin lagi. Tahuan dia, Pak. Kita nggak usah diajarin itu mah ya. Nggak usah diajarin. Itu namanya ajal. Nah ini waktu yang berikutnya. Waktu yang lewat sudah selesai dengan berbagai apa yang sudah kita lakukan. Dan boleh Bapak bercita-cita mau jadi ini, mau jadi itu. Terjadi atau tidak, ini waktu yang di depan kita. Sebut saja tahun 2024. Apa yang dicita-citakan oleh kita mau 2024 ini? Semua belum tentu terjadi. Yang pasti terjadi apa? Yang pasti terjadi apa? Mati. Yang lain belum tentu. Maka Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Pertama perintahnya kepada kita bertakwa. Dan supaya kita mempersiapkan apa yang sekarang kita lakukan untuk hari esok. Hari esok itu artinya apa? Godan itu, esok itu artinya mati. Makanya tadi, kalau sudah umur 70 tahun, apa? Jangan nyalon RT dah.
Apalagi nyalon RW, lebih berat lagi. Apalagi nyalon yang lebih berat lagi. Makanya kalau nyalon RT umur 70 tahun jangan dipilih. Kasihan. Kasihan. Berarti nyiksa namanya itu, dolim kita. Orang udah tua masih dikerjain juga. Nah, waktu yang di depan inilah disebut ajal. Apa yang akan kita rasakan waktu besok kita tidak tahu. Tapi yang pasti apa tadi? Yang pasti apa, Bu? Mati. Makanya kalau tidur kita kan baca doa. Doanya apa? Bu, tong, doa tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Wa amut itu artinya apa? Belum. Wa amut itu artinya saya mau mati. Kalau mati Bapak nggak bisa ngomong. Ketika ibu bapak mau tidur, ya, ibu bapak bilang, Bismika Allahumma ahya wa amut. Amut itu artinya, ya Allah saya mau mati. Mata merem udah. Berarti mati. Pagi-pagi dengar suara ayam. Ya, bangun. Cuma nih ayamnya ayam sakit. Bunyinya jam 8 pagi, pikir jam 3. Ada nggak ayam? Ayam bersuara jam 8 ada nggak, Pak? Nggak ada, itu ayam sakit itu. Ayam itu rata-rata bangunnya jam 3. Ya. Begitu dengar ayam jam 3, akhirnya kita bangun. Apa kata kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ternyata gue kagak jadi mati. Padahal waktu tidur bilangnya amutu, saya mau mati ya Allah. Dibangunin lagi sama Allah, dihidupin. Ini akan terjadi pada kita. Entah besok, entah minggu depan, entah bulan depan. Dan ini waktu yang harus kita siapkan. Ini adalah waktu yang kita khawatirkan, waktu yang kedua. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Lalu apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi apa yang akan terjadi waktu yang kita tidak tahu? Yang sudah lewat sudah jelas, sudah tahu kita. Ini yang belum. Apa yang harus kita siapkan? Orang yang cerdas. Ini sebab kalau ngomongin waktu bukan ngomongin mati, nggak pas. Ngomongin apa lagi coba? Waktu itu yang pas kita bicarakan untuk menghadapi mati. Kalau yang lain ya terjadi, bisa tidak. Kalau mati pasti terjadi. Ya paling tidak yang udah umur 50-60 dah. Juga kata Ustadz, jangan ngomongin mati dulu apa? Lah terus ngomongin mati, besok kalau udah mati, buat apaan diomongin? Mati itu kita omongin lagi masih hidup. Inilah waktu yang di depan kita. Makanya kata Rasulullah, orang cerdas adalah orang yang dalam perjalanan hidupnya mempersiapkan untuk kematian. Mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Siapa yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi mati. Makanya kalau ada tahlilan, kita tahlilan. Kebetulan yang meninggalnya umur 80 tahun. Kata anak muda, ya pantas 80 tahun mati. 80 tahun, gue makan baru 35 tahun. Itu ya. Jadi seolah-olah mati itu jatahnya kalau umurnya sudah tua. Betul begitu?
Ya enggak, betul lagi. Itu soal waktu tadi, makanya kalau sudah faidza jaa ajaluha. Kalau waktu mati sudah datang, ya sudah. Mau umur 60, mau umur 40, mau pengantin baru, mau pengantin lama. Kalau ajal sudah datang berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak Ibu sekalian, perhatikan waktu di depan kita. Makanya tadi, kita persiapkan dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian ini adalah untuk menghadapi hari esok. Hari esok itu adalah mati. Ya Allah Ustadz, mati. Sekarang saya tanya, ada nggak yang nggak mau mati? Angkat tangan. Ayo, jangan ngomongin mati Ustadz. Oke kalau gitu, sekarang angkat tangan yang nggak mau mati. Ada nggak? Ya Allah Bu, umur 70 tahun kagak buru-buru mati. Bocah lari aja, jangan nabrak gua nih, takut banget tuh. Jangan orang kucing lari aja bahaya tuh, jangan nabrak gua nih, tabrak nih. Udah umur 70 tahun jalan miring-miring dikit udah. Jadi makanya hidup ini kita siapkan untuk menghadapi masa depan tuh pengertiannya adalah apa yang kita lakukan ini jangan hanya kita persiapkan untuk memenuhi kehidupan dunia. Tapi pastikan bahwa kematian itu akan datang. Apalagi udah umur 60 tahun tadi. Ya. Nek udah umur berapa tahun? Umurnya berapa? Nek, umurnya berapa Nek? 33. Yang bener lah. Hah? Berapa Nek? Umur berapa Nek? 70. Ya udah. Mudah-mudahan doanya, kan ada doa. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah sisa hidup ini menambah kebaikan. Kenapa kita menambah kebaikan, mohon doa kepada Allah? Lagian mau ngapain lagi? Udah umur 70 tahun aja misalkan nenek masih genit aja ya. Lagi siapa yang mau? Ada nggak kira-kira yang mau? Hah? Ada juga yang umur 80 tapi. Nah, maka kita siapkan. Jadi masalah kita sekarang ini bukan waktu yang sudah lewat. Waktu yang akan datang. Dan waktu yang akan datang pun kita tidak tahu kapan waktu itu berakhir buat kita. Yang disebut dengan ajal. Dan ini tidak bisa diketahui. Maka mudah-mudahan 2023 yang sudah kita lalui dan kita tahu betul apa yang sudah kita lakukan pada waktu yang sudah lewat. Jangan sampai hal-hal yang dulu 2023 kita mengulanginya lagi kalau itu amalan yang tidak baik. Setuju? Ibu nggak akan lagi mengulangi subuhnya kesiangan? Halo? Niatkan. Kalau di tempat saya ada ibu-ibu bangunnya jam 3 terus. Kebetulan tukang uduk. Tukang uduk bangunnya jam 3 Bu ya? Iya. Nggak halus tukang uduk bangun jam 5 ya udah. Selesai udah. Maka paling tidak bermental tukang uduk dah. Supaya bisa bangun jam 3. Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita yang tidak bisa kita nikmati dengan sebaik-baiknya karena kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perhatikan nih, Bu. Apalagi ibu, 1 bulan pernah ninggalin sholat. Betul? Kapan? Lagi head. Enggak Ustadz, saya mah head sholat aja. Ya enggak boleh. Ya, enggak boleh sholat saking semangatnya gitu.
Saya mah biar haid juga sholat terus, saya mah rajin. Boleh nggak? Nggak boleh, haram. Maka ada kekurangan sebetulnya pada ibu-ibu yang 1 bulan itu. Apalagi biasanya ibu-ibu yang solehah, kalau dia tidak haid bangun jam 3, bangun setengah 4. Begitu haid bangunnya jam 6. Emang nggak belum orang gua kagak sholat? Betul begitu? Nah, padahal kalau ibu bangun aja jam 3, ibu bersih-bersih, ya lalu ibu duduk, sholawatan boleh nggak? Istighfar boleh nggak? Emang ada malaikat kalau orang lagi haid kagak boleh mati? Ada? Nggak ada. Kalau waktunya ajal datang ya mati aja, lagi haid kayak lagi apa. Makanya jangan sampai waktu haid kita mengurangi nilai ibadah kita. Tapi ibadah yang dibolehkan tadi bukan sholat. Ya. Ini enggak, biasanya bangun jam 3, begitu haid bangun jam 6. Orang kagak sholat begitu. Gunakan waktu. Nah ini waktu lagi. Ya. Gunakan waktu itu untuk beristighfar, untuk bersolawat, untuk berdoa. Jadi jangan sampai waktu hilang. Jadi ibu 1 minggu tuh waktu hilang tuh subuh itu. Maka pahami apa yang akan terjadi hari esok. Ini yang biasanya kita lupa. Iya dulu gue suka ninggalin sholat. Pernah ninggalin sholat. Begitu ganti tahun lebih parah ninggalin sholatnya. Nah maka malam ini kita jadikan sebagai satu momen untuk berniat. Berniat. Niat yang baik. Ya Allah, 2024 ini saya tidak akan meninggalkan sholat. Misalnya, setuju? Ya tidak meninggalkan sholat, subuhnya 5:30 tidak apa-apa dah. Yang penting tetap sholat. Buat bapak-bapak misalkan, ya Allah, tahun 2024 ini saya tidak akan meninggalkan sholat. Saya akan sholat terus dan sholatnya tetap berjamaah. Berani nggak Pak niat begitu Pak? Subuhnya di Masjid Kuba. Ya, dohornya bisa jadi Bapak di mana, di kantor dan lain sebagainya. Asarnya entah di mana. Maghribnya mungkin masih di mana-mana. Isya'nya sudah ada di rumah. Sholat berjamaah di Kuba. Dan begitu berikutnya. Niatkan. Ini niat ini mahal Pak. Karena kadang-kadang kita rada kurang demen sama niat. Padahal kalau kita niat baik dan belum bisa melakukan niat baik itu dan memang tidak bisa dilakukan, kita sudah mendapatkan pahalanya. Makanya niat yang baik. Tapi kata bapak-bapak, gue niat baik mau kawin lagi misalkan. Itu niat baik, niat jelek sebetulnya Bu. Bu, misalkan suami ibu bilang, ini niat baik kata Ustadz. Saya niat nih 2024 mau kawin lagi. Itu niat baik, niat jelek? Jelek ya? Saya tanya bapak-bapak. Pak, ini 2024 misalkan bapak niat mau kawin lagi. Niat baik, niat jelek? Yang benar yang mana ya? Ya. Nah. Yang jelas, kalau itu masih dibolehkan sama syariat masih boleh. Wah Ustadz gawat nih. Kita bubar aja dulu katanya ya. Bubar aja Ustadz nggak beres ini katanya nih. Oke lah itu jangan jadikan ukuran. Gunakan waktu untuk besok itu niat yang baik-baik. Apa niat yang baik? Apa saja silahkan. Mudah-mudahan niat baik ini memang bisa dilakukan. Walaupun bisa jadi seperti tidak mungkin. Ya Allah mudah-mudahan tahun 2024 ini tanah saya laku dijual.
Tahu tanah siapa? Ya kalau nggak punya tanah jangan niatin tanah jual tanah. Udah ketahuan nggak punya tanah, niatnya mudah-mudahan tanah saya lah laku. Tanah siapa? Orang gue niat doang. Ya jangan. Niat yang realistis. Ya. Contoh, ya Allah 2024 saya niat bangun jam 3 pagi. Saya mau sholat tahajud, mau berdoa, mau minta kepada Allah apa yang saya inginkan, mau mohon ampun kepada Allah. Niatkan. Siap? Bu? Ya Allah Ustaz, baru-baru jam 3. Jam 5 aja kayaknya berat banget bangun. Tapi kalau diniatkan insya Allah. Karena sebetulnya begini Bapak Ibu sekalian. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, memang kita tidak akan pernah bisa melakukan kecuali Allah menolong kita. Tidak semua yang Allah perintahkan kepada kita itu bisa kita melakukannya kalau Allah tidak menolong kita. Makanya seperti apa? Bapak Ibu dengar adzan, bapak-bapak ini terutama. Ketika mendengar hayya 'alas shalah, jawabnya apa? Jawabnya apa, Bu? Bu, kalau Ibu dengar adzan, kata muadzin, hayya 'alas shalah, jawabnya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh gara-gara niat nikah baik tuh mau pada bangun dah tuh. La haula wala quwata illa billah, karena tidak semua yang bisa kita lakukan itu kecuali pertolongan dari Allah. Makanya ada nggak yang rumahnya dekat dari masjid kagak bisa ke masjid? Ada nggak? Mana orangnya? Ya, karena kita tidak akan pernah bisa melakukan apa yang Allah perintahkan kecuali Allah memberikan kekuatan kepada kita. Makanya kita harus minta tolong kepada Allah. Apa misalnya? Bagaimana kita minta tolong kepada Allah agar apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita bisa lakukan? Ada wasiat dari Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Apa kata Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal? La tada'anna fi kulli duburi kulli sholatin antakula Allahumma a'inni ala dzikrika. Bu, ala dzikrika apa nih? Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini wasiat dari Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan setelah kamu sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa tuh artinya? Ya Allah a'inni, tolonglah saya ya Allah. Ala dzikrika, agar saya selalu ingat kepada Engkau. Dengar adzan, ya, bersegera untuk menjawab panggilan Allah. Wa syukrika, tolonglah saya ya Allah agar saya selalu pandai bersyukur kepada Engkau. Bu, Ibu misalkan dikasih duit 9.750.000. Nih 9.750.000. Begitu Ibu hitung 9.750.000. Ibu apa bilangnya apa? Bilangnya apa? Alhamdulillah. Itu benar itu. Ini begitu dihitung 9, ya ngapa segini? Coba pasin 10 juta. Ya,
Bersyukur dulu apa yang sudah diterima. Ini mengomel dulu. Lagian ngapal ngasih ditanggung-tanggung amat. Coba pasin 10 juta. Ah, ini dia. Berarti kurang pandai bersyukur. Wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah saya agar saya beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baiknya. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya kita berat melakukan apa yang Allah perintahkan bisa jadi karena ngukur kekuatan kita. Makanya minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolonglah saya ini ya Allah. Ya. Tolonglah saya ya Allah agar saya selalu ingat kepada Engkau dan begitu berikutnya. Yang terakhir nih. Yang menjaga hidup kita siapa, Bu? Allah. Ya. Maka kata Rasulullah, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nggak ada yang bisa menjaga kita kecuali hanya Allah. Supaya Allah menjaga kita, maka jaga apa yang Allah perintahkan kepada kita. Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Misalkan sholat. Jaga sholat kita. Dan sholatnya jangan asal sholat. Bu, Ibu biasanya nih, biasa aja nih, jujur. Kalau sholat asar jam berapa? Hah? Sholat asar. Ini asar jam 3 misalkan. Ibu sholat jam berapa? Jam 4. Emang apa jam 4? Nah, jaga waktu yang sudah Allah tentukan kepada kita. Jangan suka menunda. Jangan tadi tuh, Bu, Ibu mau nggak rezekinya dilambatin? Nggak mau kan? Ibu rezekinya lambat karena sholatnya suka dilambatin. Coba perhatikan. Allah melambatkan rezeki kita karena Allah, lu juga suka lambatin sholat. Coba perhatikan. Maka jaga apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah akan menjaga kita. Sebetulnya Bu, yang Allah perintahkan kepada kita itu emang berat. Ada nggak yang berat yang Allah perintahkan kepada kita? Nggak ada kan? Nggak ada. Iya nggak ada Ustadz. Tapi subuh kesiangan mulu. Itu artinya apa? Nah, 2024 tidak ada kesiangan. Amin. Insya Allah. Dan begitu berikutnya. Kuatkan niat-niat kita. Paling tidak apa yang orang lain lakukan, kita belum bisa melakukannya, kita niatkan. Ini Bu, ada riwayat. Ada orang kaya. Di sini ada orang kaya nggak di sini? Ada kan? Nah, liatin tuh orang kaya tuh. Insya Allah orang kaya ini kagak pelit. Kalau orang miskin ada yang pelit nggak? Orang miskin emang begitu, mau apa yang dikasih maka gak ada dia mah. Biasanya yang pelit orang kaya. Ini orang kaya gak pelit, dermawan. Senang dia melakukan infak dan sodakohnya. Kalau ibu melihat orang kaya seperti itu, lalu ibu bilang, bapak bilang, ya Allah, andaikan engkau berikan harta sebagaimana engkau berikan kepada orang itu, saya pun akan melakukannya. Hanya dengan mengatakan begitu dan niat begitu, pahalanya sama dengan orang itu. Itu gara-gara apa? Niat doang.
Ini kita kan kadang-kadang nggak begitu. Ya pantas dia orang kaya. Gua mah bisa, kagak bisa begitu gua mah. Ya, jangan begitu kalimatnya. Ya Allah, Engkau sudah berikan harta kekayaan kepada orang itu dan orang itu begitu dermawan. Andaikan Engkau berikan seperti apa yang sudah Engkau berikan kepada orang itu, saya pun akan melakukannya. Itu pahalanya sama. Cuma apa? Cuma niat. Tapi ini ada nih, dia kaya. Cuma kayanya kagak jelas dari mana tahu hartanya. Ya. Terus kata ibu bilang, gua kalau kaya kayak dia mau tuh sama dia. Ibu kaya kagak dosanya dapat. Naudzubillahi min, maka hati-hati. Ya. Karena ada orang yang kaya entah tahu dari mana kekayaannya. Dan ibu pengen kayak dia, padahal meditnya sampai ubun-ubun orang itu. Lalu ibu bilang, gue pengen kayak dia itu. Padahal harta yang dimilikinya haram misalkan, berarti ibu dapat dosanya kayak dia. Naudzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2023 akan kita tinggalkan. Tapi tetap amal soleh kita, amal buruk kita tidak bisa kita tinggalkan. Yang amal soleh Allah akan perlihatkan nanti. Ama ketika di dunia atau di akhirat nanti. Amal buruk kita yang sudah lewat Allah akan perlihatkan. Ama di dunia atau di akhirat nanti. Maka kita siapkan untuk menghadapi hari esok. Tadi yang saya katakan, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, sisa hidup saya ini jangan sampai melakukan hal yang tidak baik. Maka jadikanlah sisa hidup ini untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umur kita untuk banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirnya waktu kita selesai, ajal datang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan malam ini ada di tempat ini kita niatkan untuk menjadikan hidup hari esok lebih baik. Karena ketika hari esok lebih baik dari hari ini, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini sama dengan hari esok, ya, hari esok sama dengan hari ini masih tetap rugi. Fahuwa khosir. Hari ini dengan hari esok sama, tetap kita rugi. Karena prinsipnya adalah hari esok harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik, kalau hari esok lebih buruk dari hari-hari sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sudah tentu waktu yang ada di depan kita jangan disia-siakan. Karena memang hidup kita soal bagaimana memanage waktu, mengatur waktu. Kalau waktu kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan merugi. Wallahu alam biswab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.